Selamat pagi, siang, atau malam, Pak, dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi terkait materi yang diberikan. Berikut anggota kelompok kami, ada saya, Renaldi, kemudian ada Yoga, dan ada Benedictus, dan ada Claire. Kita langsung saja mulai dengan materinya. Poin yang pertama yaitu etika pekerjaan. Apa itu etika kerja? Pada dasarnya etika bekerja itu adalah sekumpulan nilai moral dan prinsip yang menjadi pedoman perilaku seseorang dalam lingkungan profesionalitasnya. Lalu kedua ada ciri-ciri karyawan yang beretika tinggi. Pertama, ada adaptabilitas tinggi. Biasanya karyawan ini dapat menyesuaikan diri secara cepat dengan perubahan teknologi dan metode kerja yang baru. Lalu poin yang kedua ada kolaborasi digital yang santun. Berkomunikasi efektif dan sopan santun melalui platform digital ya, maupun Zoom, email ataupun chat. Yang ketiga ada continuous learning, yaitu memiliki semangat untuk terus memperbarui skill. Yang kedua yaitu tantangan modern dan etika yang dibutuhkan. Kalau untuk tantangan yang dihadapi, yang pertama ada distraksi digital, yaitu fokus terganggu oleh media sosial ataupun gadget. Lalu yang kedua ada tekanan kinerja atau bisa disebut juga burnout. Kalau ini biasanya menyeimbangkan target yang tinggi dengan keselarasan mental juga. Lalu yang ketiga ada dinamika jarak jauh atau bisa disebut juga remote work, yaitu menjaga integritas tanpa pengawasan langsung. Lalu yang poin terakhir ada perubahan teknologi. Itu tuh seperti adaptasi etis terhadap menggunakan AI ataupun otomasi. Lalu yang kedua ada etika utama yang dibutuhkan. Yang poin pertama yaitu integritas, jujur dalam bertindak bahkan saat tidak ada yang mengawasi ataupun melihat. Lalu akuntabilitas yaitu berani bertanggung jawab atas pekerjaan ataupun kesalahan yang telah kita buat selama praktek bekerja. Yang ketiga yaitu saling menghormati, yaitu menghargai keberagaman dan juga pendapat rekan kerja. Lalu poin terakhir yaitu kerja sama tim, yaitu mengutamakan tujuan bersama di atas ego pribadi sendiri. Selanjutnya etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam memimpin dan membuat keputusan bisnis. Lalu apa saja 5 prinsip utama etika bisnis? Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang baik. Lalu yang kedua, prinsip kejujuran, yaitu jujur dalam pemenuhan syarat kontrak, penawaran barang atau jasa, dan hubungan kerja. Lalu yang ketiga, prinsip keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil tanpa diskriminasi. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan, yaitu bisnis harus memberi manfaat bagi semua pihak, a win-win solution. Yang terakhir, prinsip integritas moral, menjaga nama baik perusahaan dan diri sendiri sebagai tuntutan internal. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat etika dalam bisnis. Pertama, mengenai tujuan etika bisnis. Tujuan dari etika bisnis antara lain, mendorong kesadaran moral bagi pelaku bisnis, memberikan batasan agar bisnis dijalankan dengan jujur dan adil, tidak melakukan dirty bisnis, lalu menghindari penipuan dan tindakan yang merugikan pihak lain. Selanjutnya, mengenai manfaat menerapkan etika bisnis. Yang pertama, kredibilitas meningkat, yaitu perusahaan dikenal memiliki reputasi baik dan etis. Yang kedua, kepercayaan investor, yaitu membangun trust yang kuat bagi investor untuk menanamkan modal. Yang ketiga, citra positif, yaitu membangun image yang baik di mata konsumen dan masyarakat. Dan yang terakhir, motivasi karyawan, yaitu lingkungan kerja yang etis meningkatkan semangat dan moral karyawan. Baik, untuk selanjutnya ada etika komunikasi. Pertama-tama, apa itu etika komunikasi? Etika komunikasi adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur cara penyampaian informasi agar pesan diterima dengan baik, sopan, dan saling menghargai.
baik secara tatap muka maupun melalui media digital. Kemudian, apa saja prinsip utama dalam etika komunikasi? Yang pertama ada kejujuran atau honesty. Untuk menyampaikan informasi berbasis fakta, transparan, dan tidak memanipulasi data yang ada. Kemudian, saling menghormati. Menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyerang pribadi, dan menghargai perbedaan pendapat. Kemudian ada empati, di mana memahami situasi dan perasaan lawan bicara sebelum merespon. Kemudian, apa saja etika komunikasi di era digital sekarang? Yang pertama ada penggunaan bahasa dan nada, di mana hindari huruf kapital semua yang di mana dianggap berteriak atau menggertak, dan gunakan bahasa yang sopan meskipun tidak bertatap muka. Kemudian saring sebelum sharing. Jadi disaring dulu apa yang mau disampaikan sebelum dibagikan ke orang-orang. Kemudian yang ketiga ada menghargai privasi orang lain. Kemudian yang keempat dan terakhir ada kejelasan dan konteks, di mana komunikasi kita harus memiliki kejelasan dan konteks yang jelas. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih.